mendapatkan 1 poin, langsung menuju ke arah Land of Dawn berhadapan dengan Lokira, dan ternyata Lele Pinkan lah yang akan mengisi gold lane dengan Natalia. Wow, cukup menarik karena sudah lama tidak pernah melihat Natalia. Kali ini malah tukeran ini ya, tukeran dari EXP dan gold lane-nya. Yes. Poe, Akai, dan bahkan langsung dibantu sama Queenie juga. Siri kali ini bakal coba untuk lebih berhati-hati dulu ya, karena balik lagi di sini dia melawan 2 hero sekaligus. Dan memang untuk sekarang rata-rata seperti yang kita tahu untuk secure bagian early, apalagi untuk EXP lane yang dia nanti di menitnya kedua akan berhadapan langsung dengan Turtle lane. Ini mau tidak mau memang RRQ Mika lebih fokus Poe-nya terhadap EXP lane, dan bahkan ada satu stun yang impactnya sangat mengganggu sekali. Treat udah menggunakan ejector, otomatis tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Baru level 2 dan langsung saja ada pergerakan yang sangat ofensif dari Lele Pinkan. Terkena Rhapsody, masih ada smoke bomb dan masih bisa mundur. Treat bahkan tidak ditumbangkan di depan. Oke, tapi sepertinya aku mulai mengerti pemilihan dari Lele Pinkan yang ditaruh ke gold lane dengan menggunakan Natalia. Ketimbang ketemu Yivi dengan Void Crystal dan juga Void Blast, dia masih mungkin lebih rawan untuk menginjak si Void Crystalnya. Dia lebih Gyogoi lebih prefer untuk ketemu menggunakan Lunox. Itu. Dan juga ketika laningnya nanti ngelawan sama lapu-lapu, dia harusnya bisa nge-burst duluan sih sebelum lapu-lapunya jadi lebih tebal lagi. Oh, sendirian di sana. Petrify digunakan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan mungkin akan ada first blood kali ini langsung dari Lalanix di bagian mid lane. Sementara yang lihat S-nya bakal langsung masuk, tentunya masih bisa mundur dengan Phantom Execution dan 1 buat Tom Rose. Hanya untuk melakukan poking damage, puncture langsung for safety. Betul, pulang ke belakang ya. Tapi Queenie sepertinya agak cukup kesulitan untuk melihat anak-anak yang dikeluarkan dari seorang Siri ya. Turtle udah mulai di setup juga, ada Poe di sana. Coba untuk kirimin lagi ke arah Void Crystal bakal diganggu saja. Queenie datang, udah level 4, knock off strike. Queenie bakal mengincar ke arah belakang Lalanix. Langsung ada Dead Sonata di cover oleh Lucy. Gyogoi, Fog ternyata di dalam rumput, gak bakal kelihatan di depan sana. Siri belum level 4, ternyata masih dipaksa untuk mundur. Poe juga sama, Siri baru level 4 dan treatnya langsung hadir di bagian mid lane. Gyogoi, dia masih punya flicker, mencoba untuk menghindari serangan dari Jenny, mencoba untuk menghindar dengan Order Brilliance, membersihkan wave minion. Siri bakal langsung loncat, dan kali ini lihat Sirinya dalam keadaan yang berbahaya. Phantom Execution on point dari S menusuk ke dalam jantung seorang Glue. Oke, tapi net worth untuk sekarang masih lebih diungguli oleh Lokira dengan selisih kurang lebih 100 perak saja. Tapi balik lagi, ini masih selisih yang sangat kecil. Tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari RRQ bisa membalikan keadaan, apalagi coba di start. Kenapa? Itu dia ngambil satu Little Wanderer dengan blender yang dia miliki tadi, lemparan kodok cairan bambu. Baru saja mau menghentikan pergerakan dari teman-teman Lokira, menguasai satu setup, dan Gyogoi dia loncat montek. Gyodidi ternyata keluar begitu saja, treatnya tidak tumbang. Tapi Dead Sonata connect ke arah seorang Aston, harus menghentikan pergerakan. Namun di sisi belakang sana lihat Lele Pinkan hadir tiba-tiba langsung dengan assassination yang sama mematikan. Tapi Lele Pinkan masih berjalan-jalan. Lalanix kelihatan di depan sana. Lucy ternyata dengan Void Blast yang mendapatkan satu informasi yang cukup mahal. Stun impact keluar, 1000 pounder defensive. Poe hanya menyelamatkan nyawa dari Lele Pinkan, dan Lele Pinkan bakal lari lagi ke arah bottom lane, karena di bottom lane sana ada Jenny yang menghadang dengan lapu-lapunya. Iya, dan itu dia mulai digesek sedikit dengan cakarnya. Dan Lele Pinkan pun sudah harus membuat wave-nya menjadi bersih kembali. Loh, kira sudah mulai men-start ke arah turtle-nya, dipantau oleh Poe. Dan juga masih ada Queenie, 2000, 1800. Bakalan coba langsung lakuin bakit, tapi masih bisa di-secure sama seorang Glue. Sementara itu dari seorang Lancelot sendiri masih bisa kabur. Treat sudah tidak berada dalam posisi yang aman. Poe-nya berhasil mendapatkan kill atas seorang Treat. Kill saja ternyata terjadi. Poe-nya di sana hampir saja dapatkan 1 poin kill tambahan lagi, namun Lalanix dan juga Siri seperti ingin bersikeras untuk mendapatkan bagian top lane. Lele Pinkan kali ini harus lebih berhati-hati lagi, kamu dikejar sama Jenny. Hampir saja terkena 1 buah sabetan dari lapu-lapu, tapi masih bisa survive. Dan Gyogoi
dia nggak memiliki ruang yang cukup bebas untuk mendapatkan satu momen ke arah bagian top lane karena dia dihalau oleh sebuah Void Crystal. Betul sekali. Wow. Berarti memang dari arah Kyumika sendiri nampaknya memang sudah ingin memainkan Natalia karena dengan adanya Benji Sansin, tapi di arah top lane-nya Queenie masih cukup merajai laning yang berada di arah top lane. Sementara itu di bawah Lele Pinkan, walaupun dia masih tidak begitu terpressure dengan adanya seorang Jenny. Mulai dicolek. Digocek begitu saja dan kali ini Jenny masih mencoba untuk mengincar ke arah S. Thornrose digunakan. Masih ada puncture, mundur lagi dari Lele Pinkan dan juga S. Tarik ulur yang cukup manis. Tapi Jenny wartawan di depan sana di silent ke Thornrose saja sepertinya. Puncture for safety. Mundur lagi, Pow hadir. Gila, mereka mau all in karena bottom lane. Yes, mereka pengen karena Turtle 30 detik lagi itu udah bakalan up. Cuman kalau misalnya minionnya udah dibersihin kayak gini, harusnya setup mereka tinggal tersisa satu kali lagi. Kalau gagal, berarti mereka harus pinter-pinter untuk setup bash dari Turtle-nya. Trade-nya didorong ke arah belakang, tentunya satu buah ejector digunakan. Dead Sonata connect ke arah S, ternyata S-nya cukup scar di depan sana. Lihat Pow-nya, terkena Rhapsody Indah yang bermuara karang Jakarta Utara, langsung mundur terlebih dahulu ternyata dari Pow-nya. Oke, Lele Pinkan memantau lagi, akhirnya nggak jadi juga untuk kontesin ke arah Turtle karena teman-temannya udah cukup jauh. S-nya juga tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk kontes ke arah Turtle, kecuali Lele Pinkan mau jihad gaming. Lele Pinkan langsung loncat ke depan sana, ditabrak begitu saja, di wall manipulation digunakan, and that's it. Lele Pinkan masuk ke dalam kandang macan Lokira, tiba-tiba datang dan langsung 4 hero melahap semuanya dari Lele Pinkan. Betul, jihad gamingnya yang ternyata belum bisa membuahkan hasil, tapi seenggaknya dia sudah mencoba ya. Karena kalau dibandingkan dengan lawan laningnya sekarang, Lele Pinkan tertinggal satu level. Queenie langsung di cover ternyata Lalanix-nya oleh Trade, hadir dengan ejector. Cover yang sangat cepat tentunya. Ini backupnya ngeri nih Lalanix nih di game yang kali ini. Betul, karena dia udah tahu nih, oke, kalau udah main Granger kita harus cukup nempel juga sama Trade. Kali ini S-nya datang tentunya, split bakal digunakan. Coba dong pancer terlebih dahulu, mencoba dong membersihkan wave minion yang ada. Queenie, Pow-nya dinaikin Nung, ternyata masih ada flicker dari Siri dan masih bisa survive untuk mundur ke belakang. Lele Pinkan versus Jenny masih berlanjut. Jenny menguasai laning phase-nya, unggul satu level dari Lele Pinkan. Oke, Lele Pinkan memantau, mencoba untuk mencabik lagi ke arah Jenny, tapi balik lagi Jenny-nya udah cukup tebal juga. Dan Gyogoi di arah mid lane masih cukup aman, tapi di arah top lane arah Kimika sepertinya udah mulai kembali untuk melakukan setup supaya bisa mendapatkan turtle. Dia harus merontokkan outer turret milik Lokira. Ini bakal digangguin begitu saja. Jab lagi ke arah depan. Split bakal digunakan. Gyogoi sendirian, real wall manipulation, gak punya order brilliance lagi. Gyogoi slow banget di depan sana, dibakar perlahan-lahan. Bahkan ada satu buah pergerakan yang cukup manis dari Lokira mengamankan turret di bagian mid lane. Oke, di arah top lane Queenie memantau dulu ke arah Siri karena dia sebenarnya udah gatel sih ngeliat outer turret yang tinggal dikit lagi gitu kan. Tapi turtle balik lagi sudah mau spawn. 5 detik menuju turtle. Siri, Lalanix, Street dan juga Yivi dari seorang Lucy itu belum memantau. Jenny immune ternyata, bahkan ada satu buah stun yang tidak connect sama sekali. Dan Jenny masih bisa survive memanfaatkan pasif tentunya. S masih memaksa dengan puncture dan bahkan kali ini masih bisa survive dari Pinkan, Lele Pinkan dan Pow yang masih bisa mundur, tapi turtle lagi-lagi 3 bahkan diamankan oleh Lokira. Virgi unggul 2000 gold. Ini sepertinya bakal jadi angka yang manis bagi teman-teman Lokira. Tapi RRQ Mika tidak tinggal diam. Mereka mengamankan objektif demi objektif, mencoba untuk memaksa Lokira. Queenie sendirian di arah top lane, ejector ditabrak begitu saja. No strike digunakan, ada Siri datang, splash split semua digunakan. Queenie bakal diincar kali ini. Bakal ada trade-nya di sana, bakal coba udah dinaikin kah? Enggak, ternyata Queenie punya jab kayaknya, masih bisa mundur 2 kali bahkan. Yes, agak takut juga mungkin kalau dia mau naikin karena nggak kelihatan juga dari teman-teman arah Kimika posisinya karena tadi dari arah jalannya mereka sepertinya mau menyusul, tapi
untuk Lohkira dan juga Arab Kimika. Pertukaran antara satu turtle yang ditukar dengan Jenny, tapi berhasil mendapatkan satu turret di arah turret bottom, itu sebenarnya udah cukup oke kami. Iya, mereka soalnya nggak dapetin Queen di area top lane. Betul. Tapi permasalahannya emang ada di bagian mid lane-nya ini yang udah jebol. Otomatis Yogoi harus lebih berhati-hati, jangan sampai dia berada dalam step yang salah. Karena Lucy nggak ragu-ragu loh dia untuk menggunakan reward manipulation. Betul, ya mainnya. Siri lagi dan lagi 1v1 situation yang tidak akan ada henti-hentinya. Dan lihat Paul di depan sana terkena satu buah pergerakan Dead Sonata unstoppable dari seorang Lalanix yang tidak terhentikan. 5 poin kill, 1 assist, 501 dengan 6 kill total dari Lohkira, 100% kill participation. Wow, Lalanix dan juga Lucy ya, 100% participation fight-nya bersama dengan trade yang hanya kurang lebih setengah ya, 50%, karena dia baru 3 assist. Tapi dari Jenny dia masih terus dipantau oleh seorang Lele Pinkan. Jadi Lele ini kerjanya kalau dia nggak ngilang untuk ikut nyolek, dia pasti cuma bakal nyolek-nyolek ke arah Jenny supaya dia nggak ikut ke dalam fight. Bahaya banget kalau sampai lapu-lapu bisa ikut ke dalam fight. Tapi diem-diem Lele Pinkan udah dapat Blade of Despair loh. Dari sisi lain Paul bakal dikejar Dead Sonata, 1-2 connect, 3 bahkan monster kill diamankan oleh Lalanix lagi. 601 Lord terbuka, Rarkyu Mika mulai ketinggalan dari sisi goldnya menuju ke arah angka 3000. Lalanix coba untuk mengamankan Lord dengan cepat. Kali ini Queenie sudah melihat ke depan sana, coba untuk direset terlebih dahulu, coba untuk membuying time saja. Mana S-nya masih cukup jauh. Lele Pinkan juga sama, Queenie udah punya satu buah brute force. Lalanix harus lebih berhati-hati lagi. Ada Lucy yang bakal terlihat tanda serunya. Awas silence-nya, langsung ada reward manipulation. S-nya bakal dihajar, ternyata masih ada Puncher, Phantom Execution mundur ke belakang, Thunders of Safety, dan kali ini masih bisa bertahan hidup dari Ash-nya walaupun dia dalam keadaan sekarat. Oke, tapi lihat Lord-nya masih bakalan coba Ada untuk reward di-start. manipulation. Gak ada reward manipulation. Ini bakal langsung dihajar sepertinya. Queenie datang, Void Blast coba untuk mengganggu. Lalanix menunggu momentum. Queenie hadir, no strike-nya nggak connect. Yogoi hadir juga, kali ini bakal langsung loncat dengan satu bokeh assault, tapi Yogoi masih bisa mundur flicker ke arah belakang. Dead Sonata nggak connect, masih ada Order Billions langsung di cover sama Pow. Hurricane Dance defensif, ternyata S sudah hadir. Lihat silence di arah belakang. Lele Pinkan ketahuan. Void Crystal membatalkan visible daripada seorang Lele Pinkan. Dan kali ini Lalanix udah mulai kelihatan di depan sana. Smoke bomb 1 lawan 3, posisi Lele Pinkan bakal langsung dihajar. Double kill for Lalanix di area Lord. Wow, dan Lord-nya sekarang lihat udah bakalan coba untuk di-start. Paul sepertinya bakalan coba untuk memegang kendali dari Bash, tapi Ash-nya udah mulai kecil lagi sama seorang Jenny. 2 per HP tersisa. Lord-nya semakin dekat, udah 10.000, 9.000. Tapi gak bisa, ternyata S-nya tumbang. Virgil Lord untuk Lohkira. Wow, 4.000 net worth yang dipegang lebih banyak dari Lord of Haze Kira. Sekarang Lordnya sudah mereka pegang. Harusnya Lord berjalan dari arah bottom lane, yes, dan juga kita ngelihat dari teman-teman Rarkyu Mika sendiri sudah mulai sedikit pusing karena sudah mulai terkandangi, apalagi dengan kematian dari seorang S221. Mereka harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa meng-closing gap yang sudah terbuat dari segi network. Ya, ini Grangernya benar-benar free banget, tapi Queenie langsung ditabrak begitu saja. Injektor hampir connect dan 50.000 penonton yang ada di YouTube channel Woman Star League. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya anyway. Kali ini Lord yang sudah di enhance bakal berlenggang leha di arah bottom lane. Injektor digunakan Paul, bakal langsung loncat ke arah Lucy, tapi masih terlalu jauh posisinya. Dan Paul, lihat dia terkena efek slow yang pelan banget. Void Crystal benar-benar mengganggu di lini team fight. Jenny dapetin satu turret di arah top lane dan mid lane terekspos dengan cukup bebas. Reward manipulation bakal langsung digunakan. Queenie mengincar ke depan sana, langsung di injektor tentunya. Queenie bakal langsung ditumbangkan dengan cepatnya. Hilang. Siri dapetin poin killnya dan bahkan Dead Sonata connect ke arah depan. Pow dalam keadaan yang cukup sekarat, belum mengeluarkan satu buah Hurricane Dance. Udah punya Athena Shield, tapi lihat di arah bottom lane juga langsung dijemput dari super minion yang masih ada. Langsung ke arah depan sana, Phantom Execution mencoba untuk mengincar ke arah satu dan hilang begitu saja Lalanix-nya. 2 mungkin bakal ada Jenny, tapi flicker for defensive dari Jenny. Hanya ada Lalanix
Lalanix yang hilang dari teamfight barusan dan Lele Pinkan selalu menjalankan tugasnya sebagai salah satu cutter minion. Dia nggak mau kalau seandainya ada yang nge-push dan ditabrak begitu saja. Coba untuk hilang terlebih dahulu, ejector ke arah belakang mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Lele Pinkan bakal down. Windtalker sudah diamankan. Wow. Dan kita bakalan lihat juga tentunya replay by Monofarm teman-teman. Dimana tadi usaha untuk nge-push dari teman-teman Lokira berhasil mendapatkan seluruh inhibitor yang dimiliki oleh teman-teman dari Arakiunika. Dan ini lihat dimana F-nya benar-benar berusaha keras. Baunya juga menjepit dapat ke arah seorang Lalanix. Cakep banget. Tapi Jenny memang masih bisa flick out untuk kabur menggunakan flickernya ya. Ya balik lagi sini cuma Po yang bisa nangkep ke arah Lalanix asalkan dia nggak diganggu sama Trit ketika dia dalam keadaan immune. Satu pergerakan unstoppable force diganggu dan kegeser aja, itu bakal bisa selamat dari Lalanixnya. Betul, tapi balik lagi trapping gimana yang akan mulai dilakukan. Tidak adanya vision, Jenny juga sudah mulai ditakut-takuti. Dengan adanya Lele Pinkan memaksa mereka untuk mundur. Dan ini justru menjadi sedikit advantage tentunya untuk teman-teman dari Arakiunika. Mereka manfaatin split push ini sih satu-satunya cara agar mereka mendapatkan poin dari base-nya. Lele Pinkan mulai ketahuan, connect tentunya bakal diganggu begitu saja. Smoke bomb-nya keluar tapi masih immune, ternyata masih invisible. Lele Pinkan bergerak ke arah yang berlawanan, ternyata reverse psychology. Ketika teman-teman dari Lokira mengira bahwa sebenarnya Lele Pinkan lari ke bagian bottom lane, Bush mungkin salah satunya, tapi ternyata dia menggocek ke arah yang berlawanan. Yes, karena kalau misalnya menggunakan psikologi biasa, kita pasti akan punya tendensi untuk pulang ke arah base kita, yaitu berjalannya sedikit ke arah atas. Dan tadi Lele Pinkan lebih memilih untuk berjalan ke arah base-nya Lord Kira. Ya? Hampir banget dia tadi cakar, tapi di belakangnya ada Lalanix dan ini bakal PR banget karena Lele Pinkan gak bakal bisa menyentuh ke arah Lalanix atau bahkan Lucy. Ini susah banget loh, PR banget loh, karena mereka berdua sering mengcover dan sementara itu Lucy punya damage overtime atau damage per second dari Void Crystalnya. Yes, dan juga bagusnya nih dari teman-teman Lokira sendiri, trade-nya juga selalu nempelin mereka berdua. Tapi Sirian bakal langsung di no strike begitu saja, masih mencoba dong mundur dan masih bisa split ternyata di cover oleh Lucy. Dengan cepatnya regen HP dari Siri langsung hampir penuh lagi darahnya. Nah kali ini Lord yang kedua di menit yang ke-16 coba untuk di engage terlebih dahulu. Lalanix hati-hati, dia cukup squishy di sini keadaannya. Harus benar-benar memanfaatkan kehadiran dari lifesteal dan kali langsung silence connect Hurricane Dance itu dia Lalanix langsung dilahap begitu saja. Lord yang terbuka dengan cukup bebas, terekspos and that's it, retribution dari S tercuri begitu saja, 3 hilang dari Lokira, double kill diamankan oleh S. Looking for more, Trit bakal mundur dengan flickernya, ejector masih ada dan inilah dia Lord yang dicuri dari Arakiunika dengan setup momen yang cukup sabar, backstep dari Lele Pinkan. Yes, replay by Monofarm, kita akan melihat detik-detik pencurian yang dilakukan oleh Arakiunika, di mana tadi bagian ketika Sirinya udah sibuk sama Ash dan teman-temannya. Lucy pun akhirnya udah nggak bisa tahan lagi karena dia udah ke reveal positionnya. Saja Hurricane Dance coba untuk bermain dengan cepat, tentunya Tritnya malah dihajar. Langsung ada satu buah immortal yang pecah begitu saja, knock off strike ditungguin dan ejector, tapi nggak bisa menyelamatkan nyawa dari Tritnya. 4 hilang. Kali ini Lordnya masih berlenggang leha di arah top lane dan lihat Arakiunika, dia langsung mau ngelurusin dari base-nya. Ada Lalanix hadir, Dead Zone atau digunakan Po dalam keadaan main sekarat dan bahkan connect 3 slow effect-nya bakal masuk semua. Langsung dari wall manipulation dihajarkan depan sana. Gyokoi bakal tertangkap. Nasin Order Billions gak bisa ditangkap, Lordnya masih bisa di defense sepertinya. Iya, walaupun ini udah Lord yang cukup tebal ya tentunya, Lord yang kedua dan sudah memasuki menit 18 juga. Sayangnya memang dari teman-teman Arakiunika sendiri wave managementnya masih belum bisa karena masih tertahan juga di arah mid lane dan sepertinya mereka memang berniat untuk menjalankan 3 lane push walaupun tadi belum berhasil ya Bu KB. Lancelot Demon Hunter Sword menarik banget emang Ash. Itemization-nya dia ingin merontokkan ke arah Siri dan Jenny karena bisa dibilang mereka adalah dua hero yang cukup tebal. Betul. Dan harus dirontokin pakai Demon Hunter Sword salah satunya. Benar. Apalagi dia punya Heptasis dan juga War Axe yang akan membuat seorang Ash memiliki penetration yang lebih tinggi lagi. Paul, dia nggak punya satu Hurricane Dance, dia harus mundur terlebih dahulu, tapi dia masih punya Petrify, masih bisa dimanfaatkan. Dan ini masih jadi timing bagi Arakiunika.
Mereka tersisa base-nya doang, tapi teman-teman dari Lohkira juga hanya tersisa satu di arah top lane. Langsung dikejar, silence kah terlalu jauh. Oke. Jenny masih bisa mundur untungnya. Masih belum berani inject dulu. Sabar, menunggu culik satu orang. Tapi Treat sepertinya berhasil menculik ke arah seorang Po. Masih belum bisa di take down karena masih punya immortal dan terlalu tebal. Bukan target yang diinginkan oleh Lohkira mungkin. Ya tapi ini masih bisa split push dari Lelepinkan. Betul. Apalagi top inhibitor turretnya yang belum pecah di arah top lane. Dan kebetulan Lordnya di daerah bottom lane. Jadi pasti Lelepinkan akan selalu ada di bagian top lane, preman top lane. Betul, dia bakalan menjadi Kang Begal ya di arah top lane nanti. Dan 4 orang dari Lohkira juga masih berkumpul di bagian mid lane. Sementara itu Jenny ternyata Oh my god, sendirian ternyata di depan sana Gyogoy bersama dengan Pau dan Lelepinkan dapetin Jenny yang lagi-lagi seperti yang sudah aku bilang bakal jadi preman di arah top lane. Pau bakal langsung memberikan 1000 pounder di depan sana, treatnya bakal dipaksa di mana Hunter Sword Effect. Bakal benar-benar memaksa gerakan dari Lucy juga di engage. Lalanix bakal dipaksa untuk mundur lagi. Gila, gak dikasih real world manipulation lama-lama. Mundur semuanya. Tersisa base dari kedua belah tim terekspos dari RQ Mika dan juga Lohkira. Yes, Lohkira yang tadinya sempat memegang keunggulan hingga 4000 sekarang berbanding terbalik karena RRQ Mika yang sudah memegang keunggulan sebesar 4000 net worth. Wow. Mulai mendekati menjadi 3000, sudah mulai bisa mendapatkan farmingan dari minion-minion yang masuk tentunya. Tapi 15 detik menuju Lord yang ketiga. KB, bagaimana caranya supaya Lohkira bisa mendapatkan Lord yang ketiga? Mereka nggak bisa start Lord sih sekarang. Tapi RRQ Mika juga nggak bakal mau start Lord masalahnya. Karena Lelepinkan pasti bakal melakukan split push saja. Jadi mau nggak mau kalau Lohkira ingin mendapatkan setup ke arah Lord, mereka harus menangkap ke arah Lelepinkan atau Gyogoy-nya dulu. Karena S bakal susah buat masuk ke dalam tim fight kalau seandainya nggak ada dua hero ini. Tapi Pau harus diperhatikan juga sih. Ini minimal culik 2 sih dari RRQ Mikanya, baru mereka bisa all in kali ini untuk tim fight. Baik, berarti harus culik 2 ya kurang lebih, namun Siri yang sepertinya menjadi mata-mata bagi teman-teman Lohkira. Jenny menjadi penjaga gawang di area base, sementara itu ininya lagi coba untuk nge-poking ke arah seorang Siri. Dance ketahuan dan lagi-lagi Lalanix yang diincar. Langsung Venom Execution dari belakang ternyata hilang begitu saja. Lelepinkan instant kill terhadap seorang Lucy. Looking for more, Lalanix sendirian dikejar oleh 4 hero sekaligus. Gyogoy juga masih nggak mau ngelepas pulangnya seorang Lalanix. Dan di sisi lain Queenie harus ditukarkan. Lalanix down, Lelepinkan mau mengincar ke arah mana? Sirinya kali ini yang bakal dikejar. Siri juga bakal tumbang. 3 hero sekaligus harus dimakan dari Lohkira. RRQ Mika mengamuk di late game kali ini. Astrid sendiri di depan sana, Hurricane digunakan mencoba untuk bertahan, tapi Immortalnya juga bakal pecah. Ada Gyogoy dan langsung ada killing spree juga. Jenny mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, langsung keluar Battle Fighters. 1 lawan 4, 1000 pounder keluar. Hati-hati Jenny, langsung dihajar ternyata. Sakit banget dari Gyogoy dan wave-nya bakal berjalan. Venom Execution. RRQ Mika just do a huge comeback. 2-0 untuk RRQ Mika. Wow, 2-0